Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbekal diri untuk akhirat kita nanti, terutama kesempatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita harus semangat terus beribadah walaupun letih, walaupun lelah, dengan tuntutan-tuntutan kewajiban kita, pekerjaan kita, kita pun tidak pernah lelah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, hidayah, agar kita bisa terus menjalankan ibadah di bulan Ramadan sampai Ramadan meninggalkan kita. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu kajian tematik. Kita pinggirkan dulu kajian yang biasa kita rutinkan setiap bulannya, yaitu tentang fikih ibadah. Namun ini juga termasuk fikih ibadah juga. Namun karena berkaitan dengan bulan Ramadan, kemarin ana memberikan beberapa tema, namun yang terpilih adalah tentang i'tikaf. Baik, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ingin mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka hendaknya dia fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Keutamaan yang begitu besar. Apa? Ramadan. Yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar? Hah? Malam-malam Lailatul Qadar. Malam biasa Indonesia diulang ya. Sama seperti Madura. Sate apa? Gimana? Teh sate ya. Lailatul Qadar. Karena Lailah itu malam. Jadi kalau
ditambah malam lagi jadi malam-malam. Tapi betul malam-malam. Apa itu Lailatul Qadar? Malam diturunkannya Al-Quran. Subhanallah. Mu'jizat terbesar untuk kaum muslimin umat Islam adalah diturunkannya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kitab. Ada lagi? Kalamullah. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah malaikat Jibril alaihi salam yang diawali dengan surah Al-Fatihah. Diawali di dalam mushaf, diawali surah Al-Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas. Inilah Al-Quran. Maka mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan terbelahnya bulan. Bukan pula bisa memeras air susu dari seekor kambing yang kurus. Melainkan diturunkannya Al-Quran. Karena ini merupakan petunjuk bagi umat Islam untuk mencapai derajat taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang begitu indah, yang mana kebaikannya melebihi dari 1000 bulan. Seseorang beribadah selama 1000 bulan, kurang lebih berapa tahun? 83, ada tiganya Pak. 83 tahun lebih. Ada yang umurnya 83 di sini? Ada? Masya Allah. Berapa Pak? Berapa umurnya? Hah? 69 masih muda. 69 masih muda. Masih muda. Istri udah berapa Pak? 2 kurang. Ini waktu atau umur yang begitu panjang, 83 tahun lebih. Dan itu pun dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umurnya ada yang 30, 40, 50. Tapi dihabiskan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Tapi 83 tahun ini orang beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita mendapatkan satu malam saja, jemaah sekalian, ini sudah bekal yang sangat besar untuk kita, jemaah sekalian. Dan mengapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dulu masuk ke dalam surga? Karena adanya Lailatul Qadar. Walaupun umat terdahulu umurnya lebih panjang, ada yang ratusan tahun, ribuan tahun, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam surga kecuali umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga terlebih dahulu sallallahu alaihi wasallam. Karena keutamaan Lailatul Qadar. Dan malam lagi. Dan Lailatul Qadar ini sudah diberikan cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Lebih spesifik lagi, Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Berarti ada di satu bulan. Kemudian lebih dirincikan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatul qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang lebih spesifik lagi. Malam-malam yang ganjil. Ini kalau kita tidak semangat di malam terakhir nanti, kebangetan. Apa kata para ulama? Kalau malam Lailatul Qadar tidak dipastikan, perhatikan, tidak dipastikan atau tidak ditentukan ciri-cirinya pada bulan apa, pada malam apa, di setiap tahunnya, maka mereka pasti akan mencarinya sepanjang tahun tersebut. Kalau tidak disebutkan ciri-cirinya kapan, tidak ditentukan waktunya kapan, tapi ada malam Lailatul Qadar di setiap tahunnya, maka pasti mereka akan cari setiap harinya. Nah, ini sudah diberikan tanda, ciri. Kalian hanya perlu semangat di 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi masih tidak semangat, masih sibuk sama dunianya, masih tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, masih lalai, masih mendingan dengan handphonenya, dengan gadgetnya, hanya untuk scroll. Lihat-lihat belanja apa, lihat-lihat nonton apa, diskon banyak, lalai. Ini kebangetan. Ini kebangetan. Bisa jadi orang yang seperti ini akan rugi. Bahkan bukan hanya tidak bertemu dengan Lailatul Qadar, tapi mungkin dia akan rugi di bulan Ramadannya. Karena bagaimana dia lalai di malam-malam terakhir. Kalau dia lalai di malam terakhir, berarti dia lebih lalai di selain malam
malam terakhir. Nah, ini jamaah sekalian. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha seseorang yang sudah diberikan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau sallallahu alaihi wasallam masih mencari Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang malam terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya di sini jamaah sekalian, kata para ulama, beliau lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang berpendapat mengencangkan ikat pinggang maksudnya meninggalkan hubungan suami istri agar fokus beribadah. Walaupun hubungan tersebut termasuk ibadah. Tapi ada ibadah yang lebih baik di malam-malam tersebut, yaitu merenungkan diri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyendiri, berkhalwat dengan Rabb-Nya. Akhirnya beliau meninggalkan hal-hal yang menyenangkan, membahagiakan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Dia tidak egois hanya untuk dirinya, tapi keluarganya dibangunkan. Ini laki-laki. Tugasnya laki-laki apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini tugas ketika seorang laki-laki memegang tangan wali perempuan ketika menikah. Walinya berharap dia bisa menjaga anaknya. Dia bisa menjaga saudarinya jika walinya kakaknya atau adiknya. Karena perempuan tersebut tidak butuh dengan kehidupan dari seorang laki-laki. Yang menjamin kehidupan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nikahi, Pak, mereka sudah hidup duluan. Ayam, tahu ayam ya? Anaknya berapa, Pak? Banyak. Siapa yang ngasih makan? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jantannya ngasih makan? Pergi cari kerja? Enggak. Tapi anaknya banyak. Allah berikan rizki. Maka jangan takut sama rizki. Sudah Allah tentukan masing-masing rizkinya. Tapi tugas utama seorang laki-laki adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Ini tugas utama. Maka hendaknya dia bangunkan keluarganya
terutama ketika di malam akhir. Dek, bangun. Mah, bangun. Umi, bangun. Ayo kita beribadah. Kita salat. Kita tilawah. Tapi kalau yang sudah salat tarawih tidak perlu lagi salat. Karena Nabi SAW tidak pernah salat tarawih atau qiyamul lail 2 kali dalam satu malam. Tidak pernah Nabi SAW di dalam riwayat apapun salat 2 kali dalam satu malam. Cukup 1 kali. Kalau dia benar-benar ingin salat malam di 2 malam, apa namanya? 1/3 malam, maka hendaknya dia setelah salat Isya langsung tidur dulu. Baru kemudian dia bangun untuk salat malam. Tidak ada masalah. Dia bisa berjamaah dengan keluarganya. Namun ada satu poin penting tentang malam terakhir, yaitu seseorang dianjurkan, disunnahkan untuk beriktikaf. Sebagaimana Nabi SAW lakukan. Setiap malam terakhir di bulan Ramadan, beliau SAW senantiasa iktikaf. Beliau SAW senantiasa iktikaf. Ada 1 tahun di mana Nabi SAW tidak bisa beriktikaf di bulan Ramadan. Namun SAW mengqadanya di bulan Syawal. Ini qada iktikaf. Tapi qada ini khusus bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan iktikaf. Bukan untuk orang-orang yang tidak pernah iktikaf kemudian di qada. Tidak. Sebagaimana salat sunnah qabliyah sebelum subuh. Dia senantiasa salat qabliyah sebelum subuh. Kemudian ada hal yang menghalangi dia untuk salat qabliyah. Sakit perut. Tiba-tiba setelah selesai qomat. Kemudian dia qada. Ini boleh. Tapi khusus untuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan hal tersebut. Bukan orang yang jarang salat qabliyah tiba-tiba salat setelah subuh. Tidak. Apalagi sering dilakukan. Nah, sampai mana tadi? Sampai qada. Nabi SAW pernah mengqada di dalam 1 tahun. Ketika beliau tidak sempat untuk iktikaf, beliau SAW iktikaf di bulan Syawal. Namun 1 kali Nabi SAW lakukan ini, tidak sering. Begitu istimewanya iktikaf. Cara agar mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar.
Di samping dengan iktikaf mendapatkan pahala yang banyak, dia juga adalah senjata ampuh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu iktikaf? Kita harus tahu terlebih dahulu. Jangan-jangan kita iktikaf dari dulu tidak tahu iktikaf apa. Apa, Pak, Bu, iktikaf? Hah? 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 Berdiam diri. Ada lagi? Ya, betul. Ini secara bahasa berdiam diri. Luzumus syai', melazimkan sesuatu, menetap pada sesuatu. Secara istilah atau syar'i, i'tikaf adalah luzumul muslim al-mumayyiz taqarruban ila Allah Ta'ala fil masjid. Luzumul muslim al-mumayyiz taqarruban ila Allah Ta'ala fil masjid. Menetapnya seorang muslim yang sudah mumayyiz. Apa ini mumayyiz? Apa mumayyiz? Ya, yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak kecil kalau sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah disebut mumayyiz. Tapi ada anak yang udah gede. Anak yang udah gede. Ada orang yang sudah dewasa. Bahkan sudah tua tapi belum bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Bukan. Ya maksudnya apa namanya? Akalnya kurang ya. Ya bukan orang yang ini. Karena orang yang fasik juga, orang yang kebangetan juga, itu sebenarnya tahu mana yang baik dan buruk. Dia tahu ini nggak baik, ini baik. Tapi bedanya orang tersebut melanggar yang buruk, tidak melaksanakan yang baik. Tapi maksudnya yang sudah tua atau dewasa itu belum mumayyiz yang kurang ya. Dia benar-benar nggak tahu apa namanya, ini baik, ini buruk buat dia. Ya. Nah, mumayyiz yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Taqarruban ila Allah Ta'ala. Taqarruban ila Allah Ta'ala. Dia mendiamkan dirinya atau menetapkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fil masjid, di dalam masjid. Nah, makanya khawatir kalau dia iktikaf, dia tidak bisa berjamaah dengan keluarganya. Karena beda nanti tempatnya antara laki-laki dan perempuan. Namun tidak ada salahnya seseorang salat qiyamul lail di dalam kesendirian. Namun tidak mendapatkan
keutamaan salat bersama imam. Karena Nabi SAW bersabda, "Man shalla ma'al imam." Apa lanjutannya? Hatta yansarif kutiba lahu salatal lail kullahu. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai 11 rakaat selesai, yang 23 rakaat selesai, maka dituliskan untuknya ganjaran sebagaimana salat semalam suntuk. Nah, ini keutamaan ketika salat tarawih berjamaah bersama imam. Tapi kalau salatnya sendiri maka ganjarannya berbeda. Nah, itu tadi hakikat tentang i'tikaf. Seseorang harus berdiam diri dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam makna yang lain, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasannya i'tikaf adalah qat'ul ala'iq. Qat'ul ala'iq anil khala'iq littisali bi khidmatil khaliq. Ada yang bisa ngulangin? Khaliq aja. Qat'ul ala'iq anil khala'iq littisali bi khidmatil khaliq. Memutuskan hubungan dengan seluruh makhluk untuk menyambung hubungan dengan Sang Pencipta, Al-Khaliq. Ini hakikat i'tikaf. Maka ketika seseorang i'tikaf, jangan malah pindah majelis. Sudah benar-benar i'tikaf di masjid meninggalkan keluarganya, tapi malah rame-rame di sini ngopi. Qat'ul ala'iq, putus hubungan. Enggak ada hubungan sama manusia, sama hewan apalagi, peliharaannya misalkan dibawa. Aduh. Enggak ada. Ya. Putus hubungan. Namun yang dimaksud dengan putus hubungan bukan berarti dia enggak mau ngomong sama tetangganya. Ditanya, "Sehat, Pak?" "Sehat, Pak?" Enggak mau ngomong, salah. Jawab aja, enggak apa-apa. Alhamdulillah, sehat. "Assalamualaikum." Enggak mau jawab. Nah, ini salah. Memahami memutus hubungan. Ya, tetap menjalin hubungan yang baik namun tidak berlebihan. Sampai pindah kafe di masjid. Bawa martabak. Bawa kopi tadi, kacang dibawa. Rencananya, niatnya biar enggak ngantuk. Enggak taunya syaitannya datang. Bukan dari bangsa jin. Nah, karena syaitan ini ada dua. Syaitan ini sifat buruk. Yang melaksanakan sifat itu ada
dua, jin dan manusia. Syaitan dari bangsa jin sudah diikat semuanya di Ramadan. Dibelenggu. Diikat biar nggak ganggu. Yang ada syaitan dari manusia. Nah, ini syaitan yang paling berat ya. Yang berat ini. Maka jangan seperti ini iktikaf. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau iktikaf. Beliau menyiapkan tempat khusus. Membangun apa? Tenda. Membangun tenda. Di sisi masjid beliau sallallahu alaihi wasallam bangun tenda. Agar tidak terganggu. Karena iktikaf ini benar-benar hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh ganggu. Memutuskan semuanya. Nah, ini kesalahan ketika seseorang iktikaf. Lebih banyak ngobrolnya daripada zikirnya, daripada tilawahnya, daripada bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan yang sering terjadi setiap tahun. Maka tahun ini usahakan iktikafnya betul. Jangan sampai terjadi kesalahan lagi. Jangan sampai terjadi kesalahan lagi. Kemudian poin yang kedua, jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui hakikat iktikaf, apa itu iktikaf, ternyata iktikaf seperti itu, kita juga harus tahu apakah iktikaf itu disyariatkan ataukah tidak. Karena ini ibadah, butuh dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud." Ternyata iktikaf ini jamaah sekalian sudah Allah syariatkan dari zaman Nabi Ibrahim. Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam agar mereka membersihkan Ka'bah. Untuk apa? Untuk orang-orang yang tawaf di Ka'bah, agar mereka nyaman. Untuk orang-orang yang iktikaf di Ka'bah. Dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata iktikaf sudah disyariatkan dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Jangan kalian berhubungan dengan mereka, istri-istri. Dan kalian dalam kondisi iktikaf di masjid. Nah, ini pun dalil bahwasanya iktikaf wajib di masjid. Iktikaf wajib di masjid. Tidak boleh di rumah. Tidak boleh di tempat kerja. Bahkan ada pendapat musalla tidak boleh iktikaf.
dan masjid, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat tersebut masjid dipastikan adalah masjid yang benar-benar diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa jamaah? Ada masjid yang dibangun tapi tidak dalam kondisi wakaf. Contohnya masjid yang ada di mall, yang sewaktu-waktu bisa diubah, dipindah, tidak tetap. Kemudian masjid di mana lagi? Rumah sakit, di kantor, pom bensin, di mana lagi? Yang, di bank. Ya, iya bisa jadi di bank. Ada, benar, nggak salah. Iya, sering ke bank nih. Alhamdulillah. Nah, syarat masjid harus benar-benar yang sudah diwakafkan, yang tidak dipindah lagi. Kalau direnov, diperbaiki, boleh. Nah, ini sudah wakaf belum? Belum? Insyaallah. Fasos. Tapi bisa diubah enggak? Bisa. Kenapa? Fasum ya? Wakaf ya? Tapi intinya ini memang tidak akan diubah ya. Tidak akan. Ini belum ada izin. Belum diizinin berarti. Udah belum. Baru ya. Tapi insyaallah ya. Insyaallah niat. Insyaallah niatnya akan dimudahkan. Tapi di sini sudah ditegakkan salat jamaah. Kemudian sudah ditegakkan salat Jumat. Kemudian menetap, tidak dipindah. Ya, insyaallah boleh untuk dijadikan iktikaf. Boleh dijadikan iktikaf. Walaupun izin secara surat itu belum ada, namun insyaallah akan ada. Tapi bangunannya sudah menjadi wakaf, sudah menjadi wakaf. Nah, boleh untuk iktikaf di masjid ini. Nah, itu tadi dari Al-Quran menunjukkan bahwasannya iktikaf ini disyariatkan. Iktikaf disyariatkan. Bahkan Nabi SAW pun beriktikaf. Nabi SAW iktikaf. Ini sudah mencakup seluruh dalil bahwasannya iktikaf disyariatkan. Bahwasannya iktikaf disyariatkan. Taib syarat orang yang
Iktikaf ada syaratnya. Yang pertama muslim, enggak boleh kafir. Itu iktikaf. Kemudian berakal. Berakal. Orang gila enggak boleh iktikaf. Kemudian tamyiz tadi bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Bukan dia di masjid itu untuk lari-lari, main-main. Nah ini enggak boleh. Kalau yang masih seperti ini enggak boleh iktikaf. Ya, suruh pulang aja. Kemudian suci dari hadas. Suci dari hadas. Hadas yang besar dan kecil. Jadi Pak, Bu, kalau iktikaf kemudian dia batal, maka hendaknya dia bersuci. Jangan dia buang angin, udah diem terus, enggak ngambil wudu. Jadi harus suci kondisinya. Ya, harus suci. Jangan dia tidak dalam kondisi suci. Dan untuk perempuan, ibu-ibu yang sedang haid, maka tidak dibolehkan untuk iktikaf. Tidak dibolehkan untuk iktikaf. Khawatir darahnya keluar. Khawatir najisnya keluar. Walaupun ada khilaf ya terkait wanita haid apakah boleh menetap di dalam masjid atau tidak. Khilaf. Namun yang lebih aman tidak menetap di dalam masjid. Karena khilafnya memang berat. Khilafnya berat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillul masjid li haidin wala li junub wala junub. Tidak halal masjid bagi orang yang haid dan juga orang yang junub. Namun sebagian ulama berpendapat hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Tapi sebagian yang lainnya masih derajat yang hasan. Oleh karenanya yang lebih aman untuk wanita yang haid hendaknya dia tidak menetap di dalam masjid. Kemudian wanita yang sedang dalam masa nifas pun sama. Tidak dianjurkan untuk iktikaf. Tidak dianjurkan untuk iktikaf. Maka hendaknya dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Kemudian ada syarat dari mazhab Imam Malik. Dari mazhab Maliki. Hendaknya dia dalam kondisi berpuasa. Hendaknya dalam kondisi berpuasa. Maka iktikaf tidak boleh bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Iktikaf tidak boleh bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Namun ini dari mazhab Maliki. Mazhab yang lain tidak mensyaratkan iktikaf itu berpuasa. Kemudian rukun iktikaf. Rukun
i'tikaf. Nah, ini khilaf di dalam rukun i'tikaf. Al-Imam Abu Hanifah dengan mazhabnya menyatakan bahwasannya rukunnya hanya satu. Rukunnya hanya satu, yaitu al-lubthu fil masjid, menetap di dalam masjid. Ini saja satu. Yang lainnya Al-Imam Syafi'i wa Imam Ahmad menyatakan bahwasannya rukun i'tikaf ada 4. Yang pertama niat, yang kedua mu'takif atau orang yang i'tikaf. Orang yang i'tikaf. Kemudian al-mu'takaf fih, tempat yang diiktikafkan, yaitu masjid. Kemudian al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Ini rukun iktikaf yang 4. Imam Malik menambahkan dengan saum tadi, berpuasa. Dengan saum, berpuasa. Namun semuanya benar kecuali di poin yang puasa. Kecuali di poin yang puasa. Karena ini tidak ada dalil yang sharih, yang jelas menunjukkan bahwasannya seseorang yang iktikaf harus berpuasa. Karena ada poin di dalam iktikaf tentang muddah waktu lamanya seseorang iktikaf. Berapa lama waktu seseorang beriktikaf di dalam masjid? Ada yang berpendapat 1 hari 1 malam maksimal. Bukan maksimal, minimal. Minimal 1 hari 1 malam. Minimal. Tidak boleh kurang dari itu. Ada yang berpendapat harus full 10 hari. Tidak boleh kurang dari itu. Namun semua ini dalilnya masih belum kuat. Dalilnya masih belum kuat. Karena dalil-dalil mereka belum menunjukkan hal tersebut. Di antara dalil mereka bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bernazar di masa jahiliyah, di masa-masa kebodohan, bahwasanya beliau bernazar iktikaf di Masjidil Haram selama 1 hari 1 malam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aufi bin nadrik." Tunaikan nazarmu. Tunaikan nazarmu. Nah, mereka berpendapat dengan dalil ini bahwasannya minimal iktikaf 1 hari 1 malam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan itu waktu untuk seseorang beriktikaf. Hanya saja Umar bernazar tentang waktu tersebut. Ya, bisa difahami? Apa udah ini? Udah suruk. Dikit lagi ya. Belum diskon, belum. Nanti diskon. Ya, sampai mana tadi? Ya, Umar. Nah, mereka
membawakan dalil ini bahwasanya iktikaf minimal 1 hari 1 malam, tapi belum menunjukkan tentang penetapan minimal waktu seseorang untuk iktikaf. Dan yang lainnya membawakan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf full 10 hari 10 malam. 10 hari tidak pernah keluar dari masjid. Tidak pernah keluar dari masjid kecuali ada kebutuhan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari untuk mengantarkan istrinya Sofiyah. Ini kebutuhan. Tapi tidak menunjukkan bahwasannya hal tersebut adalah waktu yang ditentukan di dalam beriktikaf. Maka yang lebih rajih, yang lebih tepat, tidak ada waktu minimal untuk seseorang iktikaf. Tidak ada waktu minimal seseorang iktikaf. Nah, kita kalau sudah niat untuk iktikaf dari tadi, itu sudah dihitung iktikaf. Karena kita berdiam diri di masjid. Walaupun 1 jam, 30 menit, 20 menit, 10 menit, 5 menit, ketika seseorang niatkan dirinya untuk iktikaf, di situ pula dia mendapatkan pahala iktikaf. Oleh karenanya di sini tidak ada syarat untuk seseorang berpuasa ketika iktikaf, karena iktikaf bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu di bulan Syawal, walaupun itu qada. Walaupun itu qada. Jadi boleh iktikaf di luar bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan tidak ada syarat untuk seseorang berpuasa ketika dia iktikaf. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Masya Allah. Siapa dulu? Ya, yang depan dulu. Assalamualaikum. Tadi sudah menyebutkan sholat sunat tarawih tidak berjamaah sampai selesai sama imam seakan-akan sholat semalam teruntuk, dan setelah subuh berjamaah pun seakan-akan kita ibadah semalam teruntuk saja. Kalau bisa setengah malam. Kalau kita istiqomah dengan demikian bulan puasa maupun enggak di bulan puasa kita istiqomah, apakah sama kita yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Malam itu kita ibadah seakan-akan itu, dan kita istiqomah terus-terusan itu. Apakah kita bisa sekalipun sebagian mendapat malam Lailatul Qadar? Dan apa ciri-cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Taib. Apakah seseorang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ketika dia sudah salat jamaah, salat Isya berjamaah, kemudian salat subuh jamaah, karena keutamaannya mendapatkan pahala sebagaimana seseorang salat semalam suntuk. Keutamaan Lailatul Qadar ini
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang betul mencarinya. Walaupun dia niatkan, tetapi dia tidak berusaha mencarinya, maka hilang keutamaan tersebut. Kecuali seseorang yang benar-benar tidak bisa menjalankan ibadah di malam tersebut. Misalkan dia betul-betul sakit, tapi dia bisa salat Isya berjamaah. Dia bisa salat subuh berjamaah. Nah, kondisi tersebut bisa jadi dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau seseorang yang telah salat Isya, kemudian dia melakukan hal yang sia-sia, tapi dia dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, apakah ini juga akan mendapatkan Lailatul Qadar? Tentu jawabannya tidak. Kalau bisa semuanya mendapatkan itu, orang akan leha. Terlebih lagi kata Nabi SAW, balasan pahala yang besar sesuai dengan amalan yang besar. Kalau amalannya besar, maka ganjarannya pun besar. Jadi Lailatul Qadar ini adalah ganjaran yang sangat besar, maka butuh amalan yang besar. Namun wallahu taala a'lam, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keutamaan tersebut, maka bisa jadi orang yang tadi sudah salat Isya berjamaah dengan salat subuh jamaah. Ya, salat tarawih enggak? Salat tarawih juga. Ya mungkin bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak ada sebagian, setengah-setengah tidak ada. Tapi dari sisi yang jelas, Lailatul Qadar ini tidak bisa diraih kecuali dengan sungguh-sungguh, sebagaimana Nabi SAW melakukan hal tersebut. Tidak bisa diraih dengan kemalas-malasan, dipenuhi dengan tidur yang lelap. Nah, ini dalil-dalil menunjukkan tentang hal demikian. Walaupun dia mendapat pahala tadi seperti ibadah semalam suntuk. Tapi bisa jadi orang tersebut tidak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Nah, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dilihat bagaimana amalan dia setelah Ramadan. Bagaimana amalan dia setelah Ramadan. Kalau amalannya hilang, maka itu tandanya tidak diterima. Tapi kalau dia masih semangat beribadah setelah Ramadan, meninggalkan dia, maka ini tanda bahwa orang tersebut mendapatkan Lailatul Qadar. Tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Dia berdoa, ya Allah, sebagaimana para ulama. 6 bulan setelah Ramadan, apa yang mereka lakukan? Doa. 6 bulan doa agar amalannya diterima.
6 bulan setelahnya, kenapa enggak doa? Doa tetap. Doa, tapi untuk dipertemukan untuk bulan Ramadan. Ini tanda seseorang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Tapi kalau sudah itu, aduh, udah lega, udah ini, langsung balik lagi ke asalnya lagi. Al-Qur'annya ditinggal lagi, salat sunnahnya sudah berantakan, bahkan jamaahnya sudah ditinggalkan lagi, bubar lagi. Nah, ini tanda orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu taala a'lam. Baik. Enggak jadi. Sama. Itu mic. Salah satu hal yang membedakan berkaitan dengan itu Tuhan menurunkan itu dalam bentuk bagaimana? Kan misalnya kalau misalnya turun hujan sebenarnya bisa rasakan. Yeah. Atau kalau turun hujan bisa petani merasakan hanya dia dalam bentuk apa sehingga Tuhan itu dapat nah, pernah saya baca katanya ada punya apa rasanya dan sebagainya. Nah, baik negara itu kan malam Pak ya. Sedangkan kita ini ada berbagai negara gitu ya. Ada seperti siang, malam. Apakah negara itu hanya pilih suatu negara yang malam, yang kemudian tidak dapat, atau memang turun di negara yang malam, nanti malam juga bisa turun di negara. Apakah ada satu kali atau bisa berbagai malam dan negara itu adalah para malam yang Nah, baik. Terkait ciri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar kepada umat manusia, apakah ada cirinya? Wallahu taala a'lam. Tidak pernah ada riwayat tentang ciri-ciri ini. Tidak pernah ada riwayat tentang adanya ciri-ciri ini. Walaupun memang ada sebagian yang berpendapat bahwasannya Lailatul Qadar itu malamnya tenang. Malamnya tenang. Kemudian tidak panas dan tidak hujan. Seperti itu. Namun ini tidak bisa juga dijadikan sebagai patokan ya. Tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Karena bisa jadi daerah yang tidak pernah mengalami musim hujan dan musim panas. Ini bagaimana? Tiba-tiba Ramadan mereka musim salju. Tiba-tiba Ramadan mereka musimnya musim kemarau. Tidak ada hujan pada waktu itu, atau hujan memang turun terus pada waktu itu. Nah, ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Begitupun dengan malamnya, karena dunia ini atau bumi ini malamnya berbeda-beda. Namun itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya. Adanya siang, adanya
malam. Ada yang daerahnya siangnya lebih panjang, malamnya sedikit. Ada yang malamnya lebih panjang, siangnya sedikit. Dan Allah jadikan itu sebagai tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua tidak menjadikan bahwasannya ciptaan Allah ada sisi kurangnya. Tidak menjadikan itu semua menjadi kekurangan dari yang Allah ciptakan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Tidak pernah ada cacat sekalipun, termasuk ciptaannya. Dan Lailatul Qadar ini adalah sesuatu yang gaib, yang tidak terlihat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Berarti Allah tidak naik. Karena di sini malam, nanti di sana malam. Terus di sana malam lagi. Terus berputar seperti itu. Betul? Karena bumi seperti itu. Sini malam, pastikan di sana nanti malam. Berarti Allah nggak naik. Nah, ini maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu semua sekali lagi hal yang gaib, yang manusia tidak bisa mencerna dengan akalnya. Kita duduk di sini ngapain, Pak? Kita sholat ngapain? Untuk apa ibadah? Padahal kita nggak pernah ngelihat Allah. Kita bisa percaya, bisa yakin. Karena itu semua adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun yakin tentang bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berita yang benar kepada kita tentang adanya Lailatul Qadar. Baik di daerah kita maupun di daerah yang lainnya. Namun sudah jelas di daerah mereka juga 10 malam terakhir itu kapan? Pasti ada juga malam ya. Pasti ada juga malam. Nah, karena keterbatasan akal dan pikiran manusia, oleh karenanya kita hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai kemampuan kita. Maka kita tidak usah mencari hal-hal yang tidak masuk akal. Karena kita tidak akan sampai untuk mencapai hal tersebut. Tidak akan sampai mencapai hal tersebut. Kita hanya bisa membenarkan apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah, disikapi dengan iman dan takwa. Makanya iya. Nah, oleh karenanya walaupun diberikan ganjil genap tadi, hendaknya kita tidak menjadikan itu sebagai patokan tadi, ya. Karena memang ganjil genap ini
sesuatu yang agak meragukan, ya, sesuatu yang agak meragukan. Nah, maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari di malam-malam yang ganjil ini ketika seseorang betul-betul tidak bisa melaksanakan 10 malam full, ya. Ketika benar-benar tidak bisa merasakan atau menjalankan ibadah 10 malam full penuh. Oleh karenanya hal itu pun dibantah oleh sebagian para ulama, jangan berpatokan dengan ganjil genap, ya. Karena Nabi SAW pun melaksanakan i'tikaf full 10 hari, full 10 hari, tidak pilih-pilih. Kalau malam 21 baru datang ke masjid. Malam 23, 25. Nah, nanti akan ada pertanyaan yang tadi. Bagaimana dengan orang yang berselisih dengan kita, dengan pemerintah, penentuan awal Ramadan. Nah, ini akan bentrok, ya. Oleh karenanya lafadznya mengatakan kalau tidak bisa, ya, kalau tidak bisa maka cari di malam-malam yang ganjil. Kalau tidak bisa. Dengan itu mudah-mudahan dia bisa usahakan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau yang bisa melaksanakannya 10 hari full, maka laksanakan. Walaupun ngalong, ya, walaupun menjadi ngalong. Ini diusahakan untuk i'tikaf. Walaupun memang ada sebagian pendapat waktu mulai i'tikaf harus masuk sebelum matahari terbenam. Jadi tanggal 20 Ramadan sebelum matahari terbenam dia sudah harus berada di masjid untuk niat i'tikaf, Tapi kalau yang tidak bisa, ya setelah salat tarawih biasanya cipika-cipiki dulu sama keluarganya, baru kemudian dia datang. Untuk i'tikaf. Setelah subuh kerja lagi. Nah, ini tidak ada masalah. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keutamaan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Diberikan kesempatan untuk i'tikaf. Ya, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Udah ya, cukup ya. Wah, Masya Allah. Habis ini kerja bakti. Tep. Ada taklim lagi? Masya Allah. Oh, ibu-ibu. Masya Allah, ibu-ibu. Bapak-bapak? Bapak-bapak tidur. Oh iya. Ada titipan pertanyaan dari ibu-ibu katanya. Kan shaf terbaik untuk perempuan itu adalah shaf yang paling belakang. Nah, maksud dari shaf yang paling belakang itu seperti apa? Ya. Maksud dari shaf yang paling belakang itu seperti apa? Karena jikalau
mereka itu mengisi shaf yang paling belakang terlebih dahulu, jalanan akan tertutup. Jalanan akan tertutup. Tidak bisa. Namun jikalau tidak ada halangan seperti sholat Id yang mana dilaksanakan di lapangan, maka ini cari shaf yang paling belakang. Kalau tidak ada halangan, cari shaf yang paling belakang. Ini yang paling utama untuk mereka. Ibu-ibu, tapi ibu-ibunya udah pada keluar. Tapi nanti kabarin aja ya. Untuk istri-istrinya. Tapi ibu-ibunya pulang karena mau ada kajian lagi katanya. Ya mungkin nanti mereka nanya langsung sama ininya. Ya. Sama pematerinya. Tapi itulah ya. Kalau tidak ada halangan, maka itu yang memang terbaik untuk mereka, perempuan. Shaf terakhir adalah shaf yang paling baik untuk akhwat. Tapi kalau menghalangi jalan, menyusahkan orang, maka isi yang depan. Isi yang depan. InsyaAllah tidak akan mengurangi pahala mereka. Mengurangi pahala mereka. Tapi kalau bapak-bapak yang di belakang, berarti sama seperti ibu. Ya. Cari shaf awal. Cari shaf awal. Kecuali yang memang sudah tidak dapat. Jangan narik orang sih. Jangan. Cari shaf paling depan. Karena Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma fin nida was saffil awal, la ataituhuma walau habuan." Kalau kalian tahu keutamaan azan dan shaf pertama, pasti kalian akan merangkak untuk mendapatkan keutamaan keduanya. Tapi kebanyakan enggak tahu, jadi enggak mau ngerangkak. Bahkan sampai berundi ya, untuk mendapatkan shaf depan. Kalau tahu. Tapi kalau enggak mau tahu, berarti nanti juga Allah pun enggak mau tahu sama dia. Karena dia pun enggak mau tahu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu menunjukkan bahwasanya keutamaan shaf pertama besar. Shaf pertama besar. Dan nida yang dimaksud di situ, sebagian mengatakan tentang keutamaan muadzin. Keutamaan muadzin. Yang kedua, keutamaan orang yang bergegas mendengar azan kemudian langsung menuju ke masjid. Allah Ta'ala a'lam. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena memang tidak bisa iktikaf ini dengan setengah jam, 1 jam. Tidak bisa. Masih banyak lagi yang perlu dibaca, yang ditelaah, yang dikaji. Karena masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki dari iktikaf kita. Tapi mudah-mudahan yang disampaikan cukup untuk menjadi bekal kita untuk beriktikaf di malam terakhir 10 hari di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita semuanya. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.